Pada pelajaran kelima, ilmu sistem basis data, kita akan mempelajari data model. Dalam data model, kita akan mempelajari bagaimana hubungan antar model dan bagaimana hubungan antar entitas. Model relasional diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Edgar Frank Codd dari IBM dalam makalahnya yang penting dengan judul A Relational Model of Data for Large Share Database. Model relasional merupakan terobosan besar bagi pengguna dan perancang. Sebagai analogi, model relasional menghasilkan basis data transmisi otomatis untuk menggantikan basis data transmisi standar yang mendahulunya. Kesederhanaan konseptualnya membuka jalan bagi revolusi basis data yang sesungguhnya. Fondasi model relasional adalah konsep matematika yang dikenal sebagai relasi. Relasi adalah matriks yang terdiri dari baris dan kolom yang saling berpotongan. Setiap baris dalam relasi disebut tupel. Setiap kolom mewakili sebuah atribut. Model data relasional diimplementasikan melalui Relational Database Management System. Relational Database Management System menjalankan fungsi dasar yang sama dengan sistem database management system hierarki dan jaringan, di samping sejumlah fungsi lain yang membuat model data relasional lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Keunggulan terpenting dari Relational Database Management System adalah kemampuan untuk menjemunyikan kompleksitas model relasional dari pengguna. Relational Database Management System mengelola sebuah detail fisik, sementara pengguna melihat basis data relasional sebagai kumpulan tabel tempat data disimpan. Pengguna dapat memanipulasi dan mengquery data dengan cara yang intuitif dan logis. Pada diagram relasional ini, kita akan melihat hubungan dari tabel order penjualan dengan pelanggan adalah one to one. Maksudnya adalah satu nomor order penjualan hanya dimiliki oleh satu nomor pelanggan. Hubungan antara order penjualan dengan produk yang diorder adalah one to many. Maksudnya adalah dalam satu nomor order pemesanan bisa terdiri dari beberapa produk. Dalam relational diagram yang terlihat di depan kita ini adalah hubungan yang lebih sedikit kompleks dari beberapa entitas, di mana hubungan antara table person dengan password adalah one to one, di mana seorang hanya diizinkan memiliki satu password. Hubungan person dengan business entity contact, email address, ataupun person phone adalah one to many, yang memungkinkan seorang person dapat memiliki lebih dari satu kontak, phone, ataupun email. Kebutuhan transaksi dan informasi yang meningkat pesat menciptakan kebutuhan akan struktur implementasi basis data yang lebih kompleks, sehingga menciptakan kebutuhan akan alat desain basis data yang lebih efektif. Aktivitas desain yang kompleks membutuhkan konsep yang sederhana dan menghasilkan hasil yang sukses. Karena lebih mudah untuk memeriksa struktur data secara grafis daripada mendeskripsikannya dalam teks, perancang basis data lebih suka menggunakan alat grafis yang menggambarkan entitas dan hubungannya. Dengan demikian, model hubungan entitas atau Entity Relationship Model telah menjadi standar yang diterima secara luas untuk
pemodelan data. Dr. Peter Chen pertama kali memperkenalkan model data entity relationship pada tahun 1976. Representasi grafis entitas dan relasinya dalam struktur basis data dengan cepat menjadi populer karena melengkapi konsep model data relasional. Model data relasional dan entity relationship management model digabungkan untuk menyediakan fondasi bagi desain basis data yang terstruktur dan ketat. Dengan ketat, model entity relationship biasanya direpresentasikan dalam diagram hubungan entitas yang menggunakan representasi grafis untuk memodelkan komponen basis data. Komponen untuk entity relationship model. Yang pertama adalah entitas. Entitas didefinisikan sebagai apapun yang datanya akan dikumpulkan dan disimpan. Suatu entitas direpresentasikan dalam IRD oleh sebuah persegi panjang, juga dikenal sebagai kotak entitas. Nama entitas adalah sebuah kata benda ditulis di tengah persegi panjang. Nama entitas umumnya ditulis dengan huruf kapital dan dituliskan dalam bentuk tunggal. Biasanya, ketika menerapkan IRD pada model relasional, suatu entitas dipetakan ke dalam tabel relasional. Komponen yang kedua adalah hubungan atau relationship. Relasi menggambarkan asosiasi antar data. Sebagian besar, relasi menggambarkan asosiasi antara dua entitas. Ketika komponen model data dasar diperkenalkan, tiga jenis relasi antar data diilustrasikan sebagai one-to-many, many-to-many, atau one-to-one. Model entity relationship menggunakan istilah konektivitas untuk melabeli jenis relasi. Nama relasi biasanya merupakan kata kerja aktif atau pasif. Misalnya, seorang pelanggan memesan beberapa produk. Seorang karyawan mengelola sebuah toko. Demikian yang dapat saya jelaskan di